kecerdasan buatan itu kan tujuan awalnya itu untuk memudahkan manusia gitu dalam pekerjaan ya. Betul. Udah ditulis ya di makalahnya si Alan Turing, kalau tahu itu Oke. pencetusnya mesin Enigma ya, yang dia apa namanya? Ini si Arnold Schwarzenegger lah pokoknya main-main. Ya kan nggak ngerti Jaya pas kecil itu pokoknya dia kan taunya wah robot bisa ngalahin kita nanti. Gue cuma mikirnya gitu kan. Ya, dalam hal belajar itu kayak susah nangkep gitu. Ya. Nah, justru gua kebantu sama AI sih dalam mencari informasi gitu. Oke, selamat datang lagi di podcast Vendor Cerdas, yang pastinya podcast yang ngobrolin seputar dunia IT, digital, dan juga solusi-solusinya pastinya. Balik lagi sama saya, host Infal yang berkelanjutan. Nah, pada hari ini mungkin kita bakalan ngobrolin artificial intelligence atau yang biasa orang tahu AI atau AI ya. Kalau bahasa Indonesianya AI gitu ya. Kecerdasan yang dibuat lah intinya. Tapi pastinya gue di sini nggak sendirian ngobrol itu. Gue ditemenin sama Fajar. Fajar, sehat Jay? Sehat. Hidung nih, mampet hidung. Momennya lagi musim sakit nih guys, makanya sehat-sehat, jangan lupa olahraga ya. Oke Jay, Ini beneran bahas AI nih kita. beneran kayaknya tapi ngopi dulu kali. Ngopi dulu. Ngopi dulu kali. Oh, ada kopinya sekarang ya? Ada, ngopi dulu. Narsum kemarin nggak disuguhin kopi deh kali. Biar kebuka pikiran Jay, ngobrolnya harus ngopi dulu kan. Terang banget nih, sumpah. Oke. Nah Jay, ngobrolin AI, artificial intelligence. Oke. Gue pengen nanya dulu, kapan lu, kalau ini deh nggak usah kapan deh, bukan kapan ini sih, pengen nanya tuh kalau pertama kali lu dengar kata AI, lu apa sih yang sekarang lu pikirin aja, yang sekarang lu pikirin kalau dengar AI, apa yang lu pikirin sekarang? Yang gue pikirin, Iya, yang sekarang AI apa? kayaknya gue kebanyakan nonton film kali ya. Iya nggak apa-apa apa Yang gua Terminator. pikirin, Terminator kali ya. Kiamat gitu. Tapi ya sebagian orang pasti akan berpikir ke situ sih. Apalagi Iya, yang awam nggak ngerti sama sekali fundamental itu AI itu apa. Memang ya antitesis dari apa ya dibilangnya pengembangan AI sekarang ya, orang pasti ke situ sih. Iya, Terlepas dari mereka tahu fungsi dan manfaatnya seperti apa, tapi tetap semua hal juga kan pasti ada sisi negatifnya ya gitu ya, Iya, AI. betul. Nah, kalau menurut gua pribadi AI itu ya tadi lu bilang ya, artificial intelligence, belibet banget sih agak ngomongnya gitu. Nggak apa-apa. Kecerdasan buatan lah ya gitu. Iya betul. Kecerdasan buatan itu kan tujuan awalnya itu untuk memudahkan manusia gitu dalam pekerjaan ya. Betul. Sebenarnya awalnya di situ, dan juga sebenarnya AI sendiri ini juga kalau kita tarik ke belakang banget nih, itu udah ditulis ya di makalahnya si Alan Turing, kalau tahu itu Oke. pencetusnya mesin Enigma ya, yang dia apa namanya ngebongkar enkripsinya Jerman ya gitu pada saat Perang Dunia II. Nah, ditulis di situ di makalahnya itu karena dia berhasil nih bikin mesin Enigma yang bisa mecahin enkripsi tadi. Terus dia nulis can machine think gitu. Jadi muncul di situ tuh sebenarnya apa iya gitu mesin itu bisa berpikir. Nah, sebenarnya kalau kita apa ya jauh kita kerucutin lagi nih gitu. Ya pastinya akan kebagi nih beberapa sektor juga gitu, AI Pasti. gitu. Iya. Berarti siapa namanya tadi? Alan Turing. Alan Turing, dia yang mungkin orang pertama yang nanyain kali ya. Ya, Penasaran, di wondering. makalahnya itu. Iya kan dia wondering apakah mesin bisa berpikir? Ya, nah itu gara-gara dia bikin Enigma tadi kan. Iya. Dia bisa bikin mesin yang canggih. Ya. Dia ngerasa, loh apakah bisa mesin ini berpikir kayak kita gitu kan? Apakah bisa digunakan seperti itu gitu ya? Iya. Itulah mungkin
ya nggak tahu ya, kalau dia nggak nanya gitu bisa aja hari ini nggak ada AI, belum ada AI, Belum bisa ada jadi kan. belum ada pemikir gitu. Iya, karena kan Iya kan? harus ada pemikir kan. Semua ide-ide yang terjadi di 2025 ini pun karena ada yang mempertanyakan dan ada yang Iya. berpikir gitu kan. Itu Jadi juga terjadilah. kan paper itu kan dikeluarkan di kalau nggak salah ya tahun 1950 tuh. Gapnya sampai sekarang Iya dong. booming itu berapa tahun gitu kan. Pasti pasti. Butuh proses semuanya. Proses sih. Mesin loh, dia waktu itu bilang mesin, sekarang kan komputer, bisa kita bilang Ilmuwan komputer ya. kan, iya kan? Ilmuwan matematika bikin Iya. mesin gitu. Gitu sih. Canggih sih. Ya, oke. Menarik sih Jay dari apa yang lu bicarain di awal ini. Padahal gue cuma nanya apa yang lu pikirin soal AI, ternyata banyak juga ya. Semua terinspirasi dari film. Iya, tapi gue setuju dalam hal pas mikir AI itu apa, Iya. pertama kali ya pasti Terminator, karena pada saat kecil kita nonton itu Iya. kayak wah beneran nih, beneran dalam arti iya kan, anak kecil ya, gue pas itu keluar SD apa belum sekolah gue, kayak ya pas nonton itu kayak waduh nanti gimana ya pas gue gede Robot gitu apa dong. dulu tuh? Skynet ya? Ya apa ya namanya ya, pokoknya si Arnold Schwarzenegger lah pokoknya main-main ya kan, nggak ngerti Jaya pas kecil itu pokoknya dia kan taunya wah robot bisa ngalahin kita nanti. Gue cuma mikirnya gitu kan. Iya. Ya mungkin dampak terhadap yang sekarang mungkin orang-orang yang belum paham, harusnya sih paham sih ya, belum, mungkin masih dengan pemikiran yang gua pada saat kecil itu kayak aduh jadi robot ngalahin, jadi mungkin ada ketakutan dan lain-lain yang sebenarnya menurut gua sih, bahkan yang gua jalanin juga kayaknya AI ngebantu aja deh gitu. Iya, apalagi sekarang kan. Iya, nah gua mau nanya juga apa yang apa sih lu misalnya AI banget nih, hari-hari lu pasti pakai AI gak? Saat ini nih apa aja yang lu pakai, kayak ya pakai AI ya. Iya. Ya entah AI itu kan banyak ya maksudnya, yang mungkin yang terkenal yang orang juga semua tahu kayak ChatGPT atau Meta AI dan lain-lain gitu ya, buat nanya apa gimana. Nah hari-hari lu kalau pakai AI itu apa aja Jay? Hari-hari gua ya. Gua pertama kali pakai AI itu yang justru bukan yang berbasis LLM itu ya, yang kayak ChatGPT Iya. apa segala DeepSeek gitu kan. Justru gua mainnya tuh di Midjourney dulu. Apa tuh? Midjourney itu kayak AI, dia generatif image. Jadi lu masukin prompt di situ, tolong bikinin gua gambar. Kalau sekarang tuh yang terkenal Copilot ya. Iya. Nah, padahal dulu gua mainnya itu di Discord, Bang. Hmm. Jadi di Discord tuh ada platform namanya Midjourney gitu, masukin prompt terus kita ketik apa muncul tuh gambarnya. Nah, itu mulainya di situ sih. Sekitar 3 tahun yang lalu lah Tapi lu masih belum sadar kan kalau itu AI? Belum. Iya, karena pada saat itu belum booming dan berarti bisa gini loh. Iya. Dia kan lu cuman taunya gua nge-prompt, dia nge-post apa yang gua prompt, Iya. kira-kira mungkin sesuai ekspektasi. Padahal kan itu botnya dari si apa? Tadi Dari si chatbotnya. Midjourney. Iya, Midjourney itu kan botnya yang lu aplikasikannya di tadi apa namanya? Si Discord. Di Discord itu kan lu di channel lu berarti kan ada bot si Midjourney-nya. Ada. Lu invite dia, lu nge-prompt di situ, jadilah Iya. gambar. Nah, itu kan namanya kan dulu ya bot. Bot. Kalau kita nyebutnya kan namanya bot kan Iya. dulu kan, bukan AI kan. Sekarang juga bot kan yang Masih kayak bot, gitu-gitu. masih bot. Itu kan bot-bot yang kita bisa suruh-suruh lah. Iya, Gitu kan. Apapun itu di Discord sebenarnya. Ya dulu mainannya gitu-gitu tuh sebenarnya. Ya itu udah termasuk AI ya dalam Termasuk arti itu. AI. Berarti lumayan lah 3 tahun yang lalu ya. Udah menemani hari-hari lu iseng-iseng bikin gambar. Sampai video kayak. Kalau video gua ngoprek, seneng banget tuh ngoprek-ngoprek. Tapi Kan udah ada yang video. sekarang. Video Pada tuh, saat itu belum dong, baru gambar dong. setelah itu kan ada nyusul lagi tuh yang namanya kayak wall Iya, yang kayak gitu-gitu ya. Terus ada sekarang tuh Google VO Iya, kayak gitu, generate video dia kan. Berawal dari sering pengen ngoprek aja sih, penasaran nih jadinya gimana sih gitu, kok lucu banget gitu. Oke. Iseng-iseng gitu sih Bang kalau AI. Iya bagus sih, maksudnya dalam arti berarti lu mengenal tahu duluan nih dibanding orang-orang. Karena kan sebenarnya AI itu yang gue tahu ininya ya, milestone-nya yang terjadi di masyarakat kan kayak awalnya ChatGPT dulu. Gila sekarang. Terus baru yang gambar-gambar gitu ya. Sebenarnya kalau ya gue pernah tuh waktu lupa lagi tahunnya. Ada sempat aplikasi yang tau gak sih? Yang kayak aplikasi burung gitu, yang kita ngechat sama AI gitu loh. Kayak
kita balas apa, kita ngechat apa dia bales. Kayak chatbot juga. Kayak chatbot tapi dia aplikasi. Tapi itu masih banyak errornya kan. Kalau nggak salah pas gue SMA lah 2010 2010-an udah ada kayak gitu, aplikasi masih di BlackBerry, Jay. Masih di Apa ya? BlackBerry. Iya. Warna kuning gitu, gue Iya, lupa gue aplikasinya. Ya, itu kayak chat-chat Ya, iseng kita Iya, terus iya. dibalas sama dia, tapi kalau dia nggak ngerti dia balasnya ngaco juga kayak sorry nggak ngerti bla bla, masih awam, ya. datanya nggak ada sebenarnya. Nah. Ya kan sebenarnya kan gitu kan. AI itu bisa terjadi sampai kayak sekarang ini gara-gara datanya banyak. Konsumsi data. Iya. Karena ya balik lagi ya data konsumsi apa ya bahan bakar lah. Bahan bakar AI itu kan data. Data, iya, Semakin banyak yang dijejel ini data ya Otomatis makin dia makin pinter. berkembang, makin pinter, makin Makanya gue bilang mengetahui. tadi sebenarnya dari awal dia kan membantu manusia awalnya. Betul. Nah sekarang menurut gue pribadi ya perspektifnya itu justru akan dirubah jadi kayak AI ini akan representasikan bahwa itu tuh si manusia gitu loh. Jadi bisa berpikir juga ya karena dijejelin data, dijejelin informasi terus menerus gitu. Nah yang gua pelajarin juga tuh jadi ada ini ya, ada hierarki kayak piramida itu ada DIKW, DIKW gitu kan. Jadi di hierarki itu yang paling bawah itu ada data, kemudian ada informasi, yang K-nya ini knowledge, nah yang W-nya itu wisdom. Nah sebenarnya patokannya tuh di situ AI. Kalau yang awal-awal nih yang kayak lu bilang belum terlalu pinter nih. Iya. Jadi kan gue jelasin dulu nih data gitu tadi kan. Kayak misalnya gini, gue ngasih informasi nih bang, nomor ke lu, buat kasih aja. Iya. Itu kan data kan. Betul. Belum jadi apa-apa. Betul. Begitu gue kasih informasi bahwa nomor ini nih nomor rekening bang. Gitu. Nah balik lagi ke K-nya itu ke atas tingkatan lebih lanjutnya itu yaitu knowledge pengetahuan lu. Iya. Nah kalau lu tahu nih bahwa yang gua kasih tadi itu angkanya berupa nomor rekening dan juga PIN misalnya ya kan. Ada W di situ wisdom. Nah terserah lu mau dipakai buat kejahatan Keputusannya. kah, Iya kan, atau keputusannya kan dari Iya. wisdom itu. Nah tahap si AI sekarang ini kan ya secanggih-canggihnya AI kan belum bisa ngambil keputusan kan. Udah bisa menurut gua. Tapi balik lagi ke side Betul. kitanya kan. Betul sekali. Dalam hal ini gua soal wisdom, AI itu bisa ngambil keputusan. Keputusan yang diambil tentu bukan berarti yang terbaik buat kita. Jadi Tapi wisdomnya di kita. wisdomnya itu. Iya, wisdomnya maksudnya keputusannya itu tetap di kita gitu. AI bisa ngambil keputusan kayak misalnya lu nanya sesuatu Iya. dengan dia ngasih informasi lu dari A sampai D, berarti itu kan keputusannya dia. Kan bisa aja Iya. dia memutuskan A sampai F misalnya bisa aja dong, tapi kan dia cuma ngasih A sampai D sampai lu nanya lagi. Kalau gini gimana baru dikeluarin lagi datanya. Itu kan Iya. keputusan. Terus kayak lu nanya ke dia. Kalau sepatu yang A sama sepatu B bagusan mana? Dia pasti ngasih kan tuh. Itu kan referensinya dia, keputusannya dia. Dia lebih milih A dan lain-lain bla bla bla. Tapi Suggest pasti doang kan. betul suggest. Tapi kalau dia udah pinter, menurut gua makin sekarang makin pinter karena dia bakalan nanya lagi tuh. Dari sepatu A dan B ini tipenya lu sering misalnya buat lari, lu larinya Iya. kayak apa dan lain-lain. Nah, dia tetap referensinya ke yang dia nanya ke dia gitu. Iya. Nah, tapi tetap semua keputusannya AI itu menurut gua harus kita putuskan lagi sendiri tetap. Human side-nya. Betul. Jadi AI itu ngebantu ketika mungkin buat administratif. Buat apa ya kayak paper dan lain-lain. Tapi kalau udah bergantung atau berhubungan sama estetika atau desain atau art itu menurut gua nggak bisa sih. Itu lebih ke manusia yang mutusin. Kalau Dia- art ya. Iya dong. Maksudnya kalau art dan lain-lain nggak bisa sih. Ya AI bagus, iya canggih tapi kan Kalau gua abstrak sih kalau menurut pandangan gua ya karena kalau di art sisi art ya yang dikeluarin sama AI itu hasilnya ya balik lagi ke segmentasi selera lu gitu. betul. Iya kan? Betul. Iya maksudnya tapi
nggak bisa itu dibilang art menurut gua Iya. karena itu generate by machine. Generate by machine. Iya kan, maksudnya Iya. art itu sendiri. Nggak tahu juga sih sebenarnya, gue so tau aja. Tapi bener loh, kalau kalau Iya kan? lu pernah kayak nonton film-film yang yang berbau-bau robot, AI gitu kan. Iya. Pokoknya setiap ujung cerita tuh pasti mereka begitu ingin ingin dimusnahkan atau diintimidasi nih sama ras manusia gitu kan. Mereka tuh kayak ngerasain emosional gitu kan. Nah, mungkin sebagian besar yang menurut lu bilang bahwa mungkin ya masuk aja gitu, atau mungkin bahkan nggak masuk nih, hasil dari generatif image itu yang berupa art tadi itu seni ya. Ya mungkin masuk tapi segmentasi mereka gitu, Bang. Iya paham. Ya, maksudnya misalnya segala kan tadi kita ngomonginnya kan konteksnya kan keputusan kan. Ya keputusan itu misalnya kayak lu minta desainin apa Ya. sama AI, menurut gue jadi nggak pure desain lu gitu. Misalnya lu sebagai desainer tapi lu Iya. yang ngerjainnya kan banyak kan, kayak sekarang nyiptain lagu dari AI segala macam terus iya. ketahuan dan lain-lain, malah nggak jelas, malah jadi nggak ini kan. Nah itulah harusnya lebih transparan menurut gua, lebih transparan dalam arti Jadi ini alat loh. bantu aja. Iya jadi alat bantu. Even lu mau kayak ada kan tuh yang ngerilis film berdasarkan AI dan Dari lain-lain, AI, dari iya, AI iya. semuanya, Ada, direkturnya dan lain-lain. Tapi kan dia ngomong, berarti kan dia transparan. Iya. Terus kan pilihan lu mau konsumsi apa enggak. Itu menurut gua lebih wise dibanding lu pakai AI tapi nggak ngomong gitu dan mengatasnamakan lu. Itu kan nggak wise ya jadinya. Bukan berasal dari Iya dong, kita ngerti kan? Iya, Itu kan iya. makanya gue bilang nggak setuju kalau art itu menjadi ya lu mengaku-ngaku jadinya kan, padahal gitu lah. Sama lah kayak misalnya kayak lu pidato atau mungkin ngepost pidato ke kayak gitu. Ya gitulah intinya. Ntar dulu deh bahas itu. Intinya ya gitulah, kurang setuju kalau AI itu dipakainya jadi lu bilang nggak mau digantikan sama AI, tapi lu secara nggak sadar lu yang mau digantiin sama AI ketika lu bikin seni atau art atau apapun itu karya tapi dari AI. Harusnya kan jadi ngebantu. Mungkin lu punya temen diskusi kurang capable sama lu bisa ngomong sama AI yang pro, AI yang bisa ngajak debat lu buat nambah pemikiran, bukan Harusnya buat gitu. ya, iya makanya kan kita yang mesti ngedukasi, bukan kita sih, kita nggak mesti sih gitu ya. Jadi kita seenggaknya di podcast ini kita bisa ngedukasi kalau pakai AI itu nggak apa-apa asal lu bijak juga dalam pemakaian gitu. Tapi kalau kita perhatiin ya sekarang itu, jadi yang dari awal mungkin yang orang lihat AI itu satu titik nih, sekarang nih dia udah ada berbagai macam cabang. Dan juga menurut gua nggak bijak juga sih kalau misalnya bukan underestimate ya bisa dibilang kayak AI berbahaya atau ini apa segala macam, ya balik lagi ya tergantung penggunaan lu kan gitu. Iya, AI setuju. lu kayak sosial gua deh gitu. Sosial gua di kehidupan sehari-hari gua sebagai apa, terus di pekerjaan sebagai apa. Nah menurut gua AI sejauh ini nggak bantu-bantu aja Iya, gitu. gue juga setuju. Nah cuman memang ada konsekuensi di balik kemudahan itu, kan pasti ada selalu konsekuensinya. Kayak lu bilang tadi kan ada beberapa pekerjaan nih yang administratif segala macam itu kan digantikan, yaitu kalau menurut gua sih salah satu bentuk konsekuensi ya dari teknologi yang udah ada sekarang, AI apa segala macam. Tapi balik lagi sih sebenarnya kan kita tuh kadang ngerasa takut duluan bang, atau bahkan parno gitu ya. Iya. Kayak nggak usah AI deh, gue dulu pernah ada di satu tempat nih bang. Nah si satu tempat ini dia cuma bisa diakses cuma pakai apa sih, kapal kecil itu, Oke. kotak doang gitu kan. Nah ada isu akan dibangun jembatan. Yang protes siapa? Yang orang yang punya kapal itu tadi, yang punya Mata perahu pencahariannya kecil, dia lah. mata pencaharian dia hilang gitu segala macam. Nah sebenarnya kalau bisa gue bilang juga kita juga merasa takut akan Hal seperti itu. tapi nggak kita sadarin juga yang dulu awalnya pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada justru sekarang ada. Ada. Betul. Gitu. Jadi ngikutin aja sih sebenarnya. Dulu nggak ada YouTuber, sekarang ada gitu. Nggak ada influencer, sekarang ada gitu kan. Konten kreator juga sama gitu.
ngalir aja sih sebenarnya ya, Betul. tergantung pinter-pinter kita nyari sih. Yang tadi soal AI kayak yang gue bilang administratif itu sebenarnya bukan ngegantiin sih, lebih ke tepatnya kalau lu mau gunain AI itu lebih tepat. Ngebantu kalau menurut gua. Enggak ya, Iya. bukan ngegantiin, Bukan. ngebantu. Jadi Iya. kayak lu tahu nih administratifnya seperti apa, flow-nya seperti apa. Mm-mm. Kayak lu mau bikin dokumen, Mm-mm. gue mau bikin dokumen yang begini, lu masukin di project misalnya ChatGPT Iya. contohnya. Udah pasti ntar setelah lu seminggu atau 2 minggu, lu mau bikin dokumen yang sama dengan misalnya entry yang berbeda dan lain-lain bla bla bla, kan tinggal lu masukin aja tuh. Ya. Dia udah tahu ininya, format yang lu mau kayak Format. gimana. Dia udah tahu, tinggal lu masukin entry-nya, tinggal lu isi data-datanya, dia langsung bikinin lagi. Nah itu kan bisa ngebantu. Itu yang LLM ya. Iya, itu kan bisa ngebantu. Itu contoh kecil yang sering terjadi di masyarakat aja, itu bisa ngebantu. Tapi kalau misalnya tolong buatin desain ini, nah itu kan makanya gue bilang nggak bisa nih ngambil keputusan. Keputusan itu dari AI yang berdasarkan misalnya kayak seni atau art dan Iya. lain-lain. Tapi kalau administratif itu sangat-sangat ngebantu. Karena Ngebantu. ya nggak ada yang dicelah sama, maksudnya nggak ada yang didahului sama AI. Ya udah, Betul. dia udah tahu kok formnya begini-begini karena kita kasih tahu. Ya. Gitu kan. Kalau seni kan mau lu kasih tahu gimana tetap aja idenya dari dia bukan dari lu sebenarnya. Nah, terus balik lagi ke kitanya kan sebagai apa ya? Mungkin gue bisa bilang si operator AI-nya lah gitu kan. Kan begitu kita udah dapat hasil dari apa yang dihasilkan sama AI ini, Iya. balik lagi ke kita. Mau diapain nih? Iya, betul. Betul. Apa? Jangan dibuang-buang. Jangan dibuang-buang handphonenya. Terus marah AI di dalamnya. Kan pada kaget penontonnya. Trigger. Oke. Iya, oke. Ya AI emang menarik sih. Semua orang ngomongin AI aja. Di mana-mana seminar AI segala macam gitu ya. Ya tapi balik lagi sih. Iya. Jangan pernah takut sama AI karena sebenarnya ngebedain adalah ya banyak sih yang udah ngomong gini. Yang ngebedain itu ntar jadinya orang yang pakai AI Iya. sama orang yang nggak pakai AI, bukan orang yang digantiin AI. Tuh. Itu udah banyak sih yang ngomong kayak gitu, tapi gua ngutip aja tuh kata-katanya. Hampir semua orang ngomong gitu. Ngalir sih sebenarnya. Karena kalau kita berbicara AI sendiri ya mungkin nanti pun pasti akan ada klasifikasinya lagi. Terus ya nggak semuanya juga hal digantikan atau tergantikan ya pekerjaan-pekerjaan ini. Berdampingan aja sih. Lebih ke mendampingi gitu. Nah sebenarnya kan AI ini juga kelompoknya ada banyak banget ya. Betul. Yang kayak yang kita pakai sehari-hari itu kan generatif ya, generatif AI. Bentuknya kan LLM tuh, large language model gitu kan. Nah ada lagi yang kayak machine learning, ada lagi yang apa namanya untuk apa namanya? Gua lupa lagi. Kayak buat CCTV juga itu kan AI-nya. CCTV itu AI vision. Siapa emang mana yang mau gantiin manusia mau melototin CCTV? Nah. Kalau nggak ada AI ya kan dia Iya. bisa ngedeteksi berdasarkan AI segala macem Iya. parameter bla 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 gitu kan. Jadi dia bisa ngirim alert. Nah itu kan ngebantu, nggak menggantikan. Iya. Hal yang tadi yang nggak ada jadi ada. Ya Kenapa tidak gitu kan? CCTV apalagi kan yang dulu mungkin CCTV cuma sekedar nge-record doang. Lu begitu udah ada kejadian baru balik lagi Balik. Kalau sekarang buat bisa ada ngecek. alarm. Kalau sekarang udah langsung Pada saat kejadian langsung bisa jadi alarm Iya. tergantung parameter lu, setup begitu lu. kejadian Iya, kan, bisa bukan lu setelah cegah kejadian. jadinya. Betul. Jadi bukan cuman buat bukti, tapi bisa cegah juga karena ada apa? AI. Ada AI. Iya kan? Itu kan ngebantu loh, bukan menggantikan yang sebelumnya nggak ada tapi jadi ada. Kenapa nggak kita manfaatin di situnya gitu maksudnya? Iya. Kenapa harus ribet atau panik sama yang aduh gini gitu. Gitu. Terus ya. Nah, buat AI itu sendiri, tapi pernah gak sih lu ngobrol sama LLM tadi kayak ChatGPT kayak atau Meta AI, ngobrolin AI sama dia, ngobrolin AI sama AI, pernah gak? Pernah gak? Lu nanyain lu tuh siapa, lu ini apa gimana, komunikasi lah, lu komunikasi tapi ngobrolin si dia, ngomongin dia lah gitu, sama orang sama AI-nya langsung. Pernah ya? Pernah. Berarti nggak gua doang ya? Enggak.
Ya Hampir semua orang terlepas kayaknya. dari gua ketik atau gua voice gitu kan. Iya, Kan iya. bisa di voice kan. Nanya lu siapa? Ya balik lagi ya jawabannya dia hanya kecerdasan buatan apa segala macam bla 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 bla. Tapi ada yang bikin gue agak ini. Gue pernah nanya ke AI gini apa? Apakah suatu saat nanti AI atau robot menguasai dunia? Jawabannya sampai saat ini belum. Belum lagi ya. Bukan tidak enggak, ya. tapi belum. Ayo Jay, gimana tuh Jay? Dia yang jawab loh, belum. Iya, mau gimana lagi gitu kan. Itu ya agak-agak serem ya kadang. Ya banyak sih, nggak tahu mungkin tuh karena udah jadi meme juga gimana. Iya, Jadi iya, mungkin iya. dia jawab kayak gitu kan berdasarkan inputan dari orang lain juga bisa aja kan. Ya itu Bang balik lagi. Jadi itu bentuk kekhawatiran semua orang gitu kan. Iya, Bentuk kekhawatiran semua orang itu dalam arti karena gini dari keempat hierarki yang gue bilang tadi, DIKW. wisdomnya itu. Wisdomnya itu kenapa ya walaupun lu bilang ya dia ngambil keputusan ya pun tetap gitu harus kita yang ini karena Iya dong. yang tidak ada di diri mereka adalah emosional. Iya, betul. Itu Betul. kekhawatirannya di situ walaupun dia bisa mengambil keputusan dan menyelesaikan beberapa tugas gitu kan. Betul. Nah awalnya AI pun justru sebenarnya lebih banyak dipakai itu di medis ya setelah lahirnya makalah si Alan Turing tadi itu dia kan dipakai buat uji medis apa segala macam yang dulunya itu perlu uji medis berpuluh-puluh tahun ya untuk menciptakan satu obat gitu. Nah itu kan dibantu AI jadi lebih cepat gitu processing itu. Nah tapi ya balik lagi gitu, kalaupun kekhawatiran itu ada ya sebenarnya kuncinya ada di kita juga sih, Iya, manusianya. Pasti karena kan manusia yang membuat AI masa kita yang Konsekuensi dikontrol. konsekuensi dari modernisasi gitu kan sebenarnya. Kalau gua bilang gitu sih konsekuensi. Karena dulu Gimana ini gimana? agak leceh nih. Gue main game nih. Wah. Terus Jadi gua main game itu gamenya temanya itu survival bang, survival. Nah kita tuh player-playernya tuh bisa bikin satu kayak pemukiman gitu, sosialnya lah gitu. iya. Nah di awal-awal game itu di awal ya, dia tuh tulisannya tuh apa ya? Apa sih kalau kuno tuh apa sih namanya? Apa kuno? Hah? Apaan? Bukan ancient, lebih ke kayak lu gitulah pokoknya. Oke, terus. NPC-nya nih yang ngomong maksudnya apa gimana? Iya, iya. Status camp kita tuh masih gitu. Masih ya kultus apa segala macam lah gitu kan. Nah, nanti berganti era tuh. Berganti era jadi tergantung perkembangannya si ini. Di game itu. Di game itu gitu perkembangannya. Nah, makin kesini tuh makin modern, Oke. neon age apa segala macam. Oh, Nah, kayak gitu-gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh ya dari perkembangan zaman itu pasti akan ada selalu konsekuensi sosial sih kalau menurut gua. iya. Lebih ke situnya sih ya kita pengen selalu dipermudah nih manusia. Jadi kan fundamentalnya di situ ya itu kan ngebantu untuk mempermudah kita kan. Tapi ya kalau nggak dilengkapi sama wisdomnya itu tadi ya itu. Ya untungnya kenapa sekarang belum terjadi kayak yang di film-film ya mungkin manusianya masih wisdomnya masih bagus. Bener. Karena ya semua kita tahu juga perubahan atau perkembangan itu semua butuh proses untuk beradaptasi sama apa yang terjadi sekarang ini gitu. Kita harus manusia kan pastinya harus beradaptasi pastinya. Ya kalau nggak beradaptasi ya pasti ya ketinggalan jatuhnya gitu ya. Gimana kan kita beradaptasinya dengan baik dan benar aja gitu, nggak melampaui batas, nggak juga ketinggalan gitu ya, karena kita mau nggak mau dengan environment lingkungan kita yang sekarang ya pasti kita harus mengikuti yang ada sekarang Ya. gitu. Kita berdampingan dengan AI ini pun ya udah kita manfaatkan dia sebagai alat atau tools juga mempermudah kita gitu ya di Itu- kerjaan atau dimanapun gitu ya. Justru kalau gua tuh kan agak dalam hal belajar itu kayak susah nangkep gitu. Ya.
Nah, justru gua kebantu sama AI sih dalam mencari informasi gitu. Oke. Dalam proses belajar gitu kan. Iya, iya. Gue jadi bisa langsung ketikin kata kuncinya keluar ya, dan tentu gue juga nggak langsung percaya juga sih Iya. Bang. Nggak Gue boleh tetap percaya loh. validasi Iya. gitu. Nggak Apa bisa. bener apa yang dikeluarin sama si misal contoh ChatGPT lah. Informasi-informasi itu bener nggak? Ya, Betul. gue cek lagi sih Betul. gitu. Baru. Kadang dia agak bodoh juga ya. Iya. Kita di atas sudah ngasih tahu, di bawahnya dia bisa salah lagi tuh. Nah, Itu kadang bisa jadi begitu. terjadi. Apalagi, dan gue pernah nanya sama dia juga gitu, yang tadi soal ngobrol sama AI, sama AI-nya sendiri. Mm-mm. Kapan dia so tahu? Kalau dia nggak tahu apa-apa, dia so tahu. Hati-hati. Maksudnya, kalau dia belum punya, ya dia belum punya data. Iya. Terus lu nanya, dia bakalan so tahu banget. Iya. Dia bakalan so tahu, sengerti-ngertinya, so taunya dia gimana. Nah itu yang mesti dikhawatirkan ketika orang yang percaya 100% sama AI. Itu Padahal dia. dia nggak tahu apa-apa, terus dia jawab, terus itu ditelan mentah-mentah, Ditelan dimakan mentah-mentah. mentah-mentah, pasti amis tuh baunya. Ya sebenarnya sama aja sih, kayak anggaplah misalnya kita belum ada AI nih. Di zaman-zaman dulu ya si Mbah Google gitu kan. Iya, Google kan tapi ada artikel, ada orang yang nulis. Ada orang itu nulis, kan jelas. tapi emang lu percaya sama yang ditulis Betul. orang? Itu doang Setidaknya kan. ada yang tanggung jawab. Kalau Iya. AI, kalau Kalau dia AI kan salah, nggak ada tanggung jawab. siapa yang tanggung jawab? Nah itu dia. Siapa yang tanggung jawab kalau AI salah? Nggak ada kan? Nggak Bahkan ada. misinformation Iya. itu bisa terjadi di AI. Nah. Bisa banget gitu, bisa banget gitu. Mm. Nah di situ sih penting bijaknya kita buat nyari informasi di AI, ya memang dia ngeluarin hasil dari apa yang kita pengen tahu dengan cepat gitu kan. Betul. Tapi ya balik lagi kita cek dulu dong gitu, ini valid nggak sih gitu. Tapi tergantung promnya juga sih, Jay. Kadang. Tergantung Ya, kita nge-promnya gimana kalau ketika kita prompt- cari informasi ini, ya. Ini pengalaman gua waktu itu pernah implementasi AI di server lokal gitu Bang. Jadi pas gua setting gitu buat si LLM ini ngeluarin hasil ini, ada tuh settingan namanya temperatur. Bukan temperatur suhu ya, tapi ada temperaturnya di situ. Nah, itu kan kita bisa set juga. Jadi gua set di 5, dia terlalu over, terlalu banyak kemana-mana, jadinya kayaknya halusinasi kalau istilah engineering AI itu ya. Nah kalau di setting di 3 atau di 2 jadinya kurang gitu, kurang informatif gitu, karena balik lagi kan nah ini juga yang ngebedain apa itu machine learning sama AI. Nah ini kan beda gitu, dua hal yang berbeda. Kalau machine learning kan dari mulai input, proses sampai ke output itu kita yang ngendaliin, kita tahu Betul, semua. betul. Tapi kalau AI yang sifatnya generatif itu inputnya kita kasih tahu, prosesnya kita nggak dikasih Nggak tahu, ngerti dia nyari dari mana, baru apa inputnya dari mana. lagi gitu. Nah, cuman gitu itu perbedaannya. Kenapa kita mesti cek lagi gitu, validasi. Iya, iya. Situ sih Karena sebenarnya. kita nggak tahu prosesnya. Iya, gue juga awalnya sebelum gue belajar gitu kan buat implementasi AI sendiri, penasaran gitu kan. Awalnya juga kayak gitu, jadi ayo percaya aja gitu kan. Oh bagus nih, Iya, wah pinter banget gitu kan. Begitu pengen belajar AI, akhirnya gue coba-coba lebih dalam lagi ya. implementasi Emang begitu ternyata. sampai bikin kita LLM tuh kayak bikin kayak ChatGPT tuh gimana sih gitu. Nah gue cobain tuh, ya settingannya di situ. Pas gue cek hasil, Banyak halu gitu. Iya, mungkin datanya juga nggak banyak. pasti datanya kan, juga ya. ya Itu kan bergantung diajarin data. kan. Bahkan di CCTV pun itu bisa AI-nya kita bisa ajarin dulu. Iya. Iya kan. Kalau yang udah diajarin ya bisa langsung digunakan. Tapi ada mungkin belum diajarin itu kan mesti di learning dulu, Iya, terus-terusan pakai data pastinya learningnya. Kenapa? Cina lebih maju untuk AI-nya karena datanya dia banyak. Data dia banyak. Dan datanya dia bisa dipakai pemerintah sesuka-sukanya. Karena warganya udah dijamin. Bisa, sebenarnya bisa. Kita juga Bisa apanya tuh? Cuman emang males aja. Kayak si ini dong. Oke lah Jay, kalau gitu udah ya banyak dapat insight baru gue pastinya dengan ngobrol AI sama lu ini, dan semoga yang penonton podcast Vendor Cerdas juga dapat banyak insight ya dari obrolan kita. Mohon maaf nih kalau ada yang
so tahu gitu ya. Kita disclaimer aja karena ini semua obrolan menurut kita berdua aja gitu. Menurut pengalaman yang Iya, pernah menurut kita aja berdua. Di luar itu ada tadi kutipan-kutipan dari manapun ya harusnya itu benar semua gitu ya. Di luar itu gitu aja. Oke, Jay, terima kasih. Terima kasih atas waktunya, atas obrolannya. Semoga bermanfaat juga buat kita berdua dan juga pasti yang buat nonton podcast Pendengar Cerdas. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, sampai habis. Saya ucapkan. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen juga. Siapa tahu ada yang kita salah-salah, komen-komen aja, nggak apa-apa gitu ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.